Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tambil Kala dengan NIM 9320020067. Oke, di sini saya mungkin akan sedikit mempresentasikan dan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua, yang dimana saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Yang dimana judul dari pertemuan ketiga dan keempat ini adalah membahas tentang dasar-dasar dalam elektronika. Dimana dari seminggu yang lalu kita sudah membahas pertemuan 1 dan 2, yaitu pengenalan dari elektronika. Kita masuk ke pertemuan 3 dan 4 tentang dasar elektronika. Di mana pertemuan 3 kita membahas yaitu komponen dasar elektronika, komponennya, dan pertemuan keempat kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff dan hukum Ohm itu sendiri. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung masuk. Yang dimana komponen dasar elektronika sendiri itu kita akan membahas yang sering kita gunakan. Pertama itu ada namanya resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang digunakan dalam sebuah sirkuit elektronik untuk mengatur arus listrik itu sendiri, yang dimana memiliki fungsi utama untuk menghambat aliran arus listrik dalam sebuah sirkuit tersebut. Jadi resistor ini adalah untuk menghambat arus listrik yang mungkin bisa dibilang berlebihan. Nah, yang dimana dia bisa disebut dari hambatan tersebut disebut dengan adalah resistansi, atau biasanya ada logo R-nya kayak gitu. Dari situ adalah bagaimana sih caranya untuk kita mengetahui nilai dari resistor tersebut gitu. Kadang kan kita nggak tahu nih, sedangkan kita misalnya membutuhkan 10 ohm kah atau berapa ohm, bagaimana cara kita mengetahuinya? Jadi ada yang namanya kode warna dalam sebuah resistor. Biasanya dalam resistor tersebut memiliki 4 sampai 5 gelang warna, yang dimana gelang pertama itu adalah sebagai nilai dari resistor, begitupun dengan gelang kedua itu sebagai nilai, dimana setelah itu gelang ketiga sebagai multiplier yang biasanya memiliki nilai 10 pangkat 1 atau bahkan 10 pangkat 2 seperti itu. Dan selanjutnya ada pun juga di gelang keempat atau di gelang kelima itu biasanya untuk sebagai nilai toleransi. Jadi ada pun nilai toleransinya untuk berfungsi sebagai untuk mengetahui nilai minimum dari resistor tersebut maupun nilai maksimum dari resistor tersebut. Di mana kode warnanya memiliki 13 warna. 13 kode warna yang dimana hanya memiliki dari 10 warna, dari 13 itu 10 warnanya memiliki nilai dari 0, 1 hingga 9 nilai tertingginya. Sedangkan ada 3 warna lainnya, yaitu seperti emas, putih dan tanpa warna, itu hanya sebagai nilai dari toleransinya seperti itu. Dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya dari resistor tersebut? Kenapa kita harus bahas resistor? Jadi kenapa kita bahas itu? Karena pengaplikasian resistor itu sangat sering digunakan. Nah, jadi pengaplikasian resistor itu biasanya berfungsi untuk sebagai pembatas arus sehingga komponen yang kita gunakan seperti misalnya buzzer. Jika kita ingin menyalakan buzzer supaya arusnya tidak berlebihan, kita gunakanlah yang namanya resistor sesuai nilainya yang kita butuhkan. Dan begitu pun juga ada sebagai pembagi tegangan, supaya misal buzzer ini membutuhkan cuma 3 volt, sedangkan yang mengirimnya 5 volt, nah adalah gunanya resistor untuk membagi tegangan tersebut supaya tegangannya tidak berlebihan, tidak melebihi dari 3 volt. Nah, lanjutnya kita akan membahas komponen dasar elektronika lainnya nih kawan-kawan, yang dimana komponen dasarnya lainnya itu ada yang namanya kapasitor. Kenapa sih kita membahas kapasitor? Karena kapasitor adalah salah satu komponen dasar elektronika yang harus kita ketahui. Kenapa? Kapasitor adalah sebagai komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Jadi pada saat listrik itu diberikan, supaya listrik itu tidak berlebihan atau mungkin tidak berlebihan, tidak teratur, supaya listriknya itu teratur, maka digunakanlah yang namanya kapasitor seperti itu, di mana fungsinya untuk menyimpan muatan listrik kayak gitu. Menyimpan muatan listrik, setelah itu diberikan kepada listrik yang dituju. Seperti contohnya charger nih, charger itu pasti ada kapasitornya. Setelah dia menerima listrik, disimpanlah di kapasitor. Setelah itu kapasitor mengalirkan lagi kepada HP untuk bisa mencajernya, seperti supaya muatan yang diberikan itu tidak berlebihan. Selanjutnya ada pun juga jenis-jenisnya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan jenis-jenis dari kapasitor itu. Misalnya kita membutuhkan untuk muatan daya yang tinggi ataupun rendah. Contohnya dalam muatan rendah itu ada yang namanya kapasitor keramik. Itu adalah kapasitor yang memiliki toleransi yang sangat baik.
dan membutuhkan ukuran yang sangat kecil saja sehingga kinerjanya itu sangat stabil. Nah, ada pun juga dalam skala besar dalam muatan dalam muatan listrik yang besar itu ada namanya kapasitor elektrolitik. Nah, itu memiliki muatan listrik yang sangat besar. Jadi jika tegangannya lebih dan kita pengen nyimpan lebih, kita gunakanlah kapasitor elektrolitik. Tapi kapasitor ini sangat berbahaya jika kita asal menggunakan dan asal memegangnya. Dan itu pengaplikasian dari kapasitor. Adapun juga pengaplikasian dari kapasitor itu sendiri. Pengaplikasiannya biasanya digunakan sebagai penyaringan dalam sebuah sirkuit itu. Jadi supaya kenapa bisa disebut penyaringan atau juga dalam nama lain itu biasanya difilter. Jadi arus listrik itu difilter supaya arus yang diberikan itu tidak sembarangan, tidak berlebihan. Dan adapun juga setelah difilter, jika ada arus yang berlebih, maka energi yang lebih itu akan disimpan seperti itu. Biasanya kapasitor ini sangat digunakan jika kita menggunakan energi cahaya biasanya yang ada di atap rumah seperti itu. Lanjut ke komponen ketiga lainnya, adapun yaitu adalah namanya komponen dasar elektronika seperti induktor, di mana induktor ini sangat bersifat magnetis. Karena kenapa? Dia adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari gulung-gulungan kawat atau kumparan kawat. Nah, dimana dia juga berfungsi sama seperti kapasitor, tapi dia hanya terdiri dari kumparan kawat. Dia menyimpan energi. Jadi fungsi utamanya dari kapasitor adalah untuk menyimpan energi. Selain itu juga dia juga bisa menghantarkan energi tersebut, Setelah dia menyimpan energi, dia itu menjadikan energi tersebut dalam bentuk medan magnet. Jadi medan magnet yang ada di sekitar itu bakal sangat tertarik sehingga menghasilkan yang namanya arus. Jadi arus itu bisa mengalir dan menjadilah sebuah energi yang bisa diberikan terhadap contohnya untuk menyalakan buzzer tadi. Jadi arus yang sudah dihasilkan oleh induktor itu. Nah, ada pun juga dalam bahasa lainnya itu biasanya ada namanya induktansi. Induktansi itu biasanya untuk menunjukkan kemampuan untuk menyimpan energinya dalam bentuk medan magnet. Nah, untuk mengetahuinya itu ada namanya induktansi, dan medan magnetnya itu adalah untuk menghasilkan yang namanya arus yang mengalir ke tujuan yang kita berikan. Contohnya untuk menyalakan buzzer tadi. Nah, setelah itu ada pun juga pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh kapasitor pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh induktor tersebut. Nah, pengaruh yang diberikan itu adalah terhadap arusnya itu. Jadi induktor itu bisa menghambat dan dalam perubahan arus di sebuah sirkuit tersebut. Gitu. Jadi induktor juga bisa mempertahankan arus tersebut sehingga menyebabkan tertahannya atau tertundanya perubahan arus di sebuah sirkuit. Jadi arusnya itu bisa berubah-ubah. Nah, jika arusnya itu berubah-ubah akan berpengaruh terhadap geraknya medan magnetnya sehingga tegangannya pun juga sangat bisa berpengaruh. Oleh karena itulah tegangan itu sangat berpengaruh. Jadi terkadang tegangan yang dihasilkan itu tidak konsisten sesuai dari medan magnet yang diberikan kayak gitu. Mungkin itulah dari fungsi dan penerapan dari induktor tersebut. Nah, tapi ada pun juga biasanya intinya fungsi utamanya adalah penerapan induktor tersebut itu sebagai filter induktor. Dia sebagai filter induktor untuk memfilter sirkuit tersebut, menghaluskan sinyal dan untuk memblokir frekuensi tertentu, frekuensi yang tidak dibutuhkan oleh tujuan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang komponen dasar elektronika. Mungkin kita akan lanjut ke pertemuan keempat, yaitu membahas tentang yang namanya hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Oke, kita akan lanjut ke pertemuan yang keempat. Setelah kita bahas ke pertemuan 3 yaitu tentang komponen, kita masuk ke pertemuan 4 yaitu teori dasar sirkuit listrik. Yang dimana teori dasar sirkuit listrik ini dalam pelaksanaannya itu terdapat yang namanya hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu adalah berprinsip dasar adalah untuk mengetahui merujuk kepada tegangan dengan simbol V, terus itu setelah itu ada arus dengan simbol I, dan resistansi dengan simbol R atau bisa disebut juga dengan hambatan. Nah, yang dimana dalam konsep hukum Ohm ini mempunyai rumus, yaitu adalah jika kita ingin mengetahui tegangannya dulu, jika ada permasalahan tegangan yang kita tidak ketahui,
maka kita bisa menggunakan hukum Ohm itu dengan cara V sama dengan I kali R, yaitu tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Begitupun jika kita tidak mengetahui arusnya, nah kita bisa menggunakan rumus ini dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu adalah I sama dengan V dibagi R. Jadi tegangan dibagi dengan yang namanya resistansi atau hambatannya. Begitupun jika kita tidak mengetahui yang namanya hambatannya, yaitu R sama dengan V dibagi sama I. Jadi tegangan dibagi dengan arusnya itu sendiri. Jadi kita bisa dapat mengetahui semuanya di situ dengan menggunakan hukum Ohm, mengetahui tegangan, hambatan maupun arusnya. Setelah itu ada pun juga ya kita ingin mengetahui, contohnya kita tidak mengetahui ini hambatannya berapa, karena kan terkadang hambatan itu bisa berubah-ubah, karena dalam rangkaian seri hambatan yang diberikan itu atau arus yang diberikan itu sama tapi tegangannya berbeda. Sedangkan dalam rangkaian sirkuit paralel itu tegangannya berbeda, tegangannya sama tapi arusnya yang berbeda. Jadi situ kita bisa mengetahui dengan yang namanya, jika kita menggunakan seri, untuk mengetahui hambatannya bisa menggunakan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Jadi R nya itu hambatannya hanya ditambah. Jika kita menggunakan sirkuit paralel, dia memiliki rumus yang berbeda, yaitu 1 dibagi R total sama dengan R1 dibagi R1 plus 1 dibagi R2 dan seterusnya, seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui hukum Ohmnya, kita akan lanjut lagi nih dalam menganalisa arus DC atau di rekaran menggunakan yang namanya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ini dalam analisis sirkuit DC, atau sebelum kita menganalisisnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih DC itu? DC itu adalah pergerakan arus yang dimana dia pergerakannya adalah searah, tidak bolak-balik. Jadi hanya satu arah saja, tidak kembali lagi. Nah, itulah bisa disebut yang namanya DC atau current itu sendiri. Nah, kenapa sih kita menganalisanya menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff? Karena untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam analisis direct current sendiri dalam arus DC, kita harus menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff untuk pemecahan sebuah masalahnya. Masalah apa yang kita harus pecahkan? Nah, jadi dalam menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, kita bisa dapat mengidentifikasi komponen-komponen. Jadi komponen apa aja sih yang ada dalam sebuah rangkaian tersebut. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff sendiri, kita bisa mengetahui komponen apa saja yang ada di situ. Kita bisa mengetahui ada komponen resistor, sumber arusnya itu apa, dan maupun sumber tegangannya itu apa. Dan yang kedua, kita dapat memecahkan sebuah permasalahan, yaitu yang namanya ada rangkaian sirkuitnya. Nah, rangkaian sirkuitnya dalam bentuk seperti apa? Dengan menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, kita tahu nih rangkaiannya ini seri atau paralel, atau mungkin gabungan dari seri atau paralel di situ. Jadi kita bisa dapat mengetahuinya, dan juga bisa dapat memecahkan sebuah permasalahan, yaitu tentukan arah arusnya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui arus ini berjalan seperti apa. Jika dalam bentuk seri, arusnya berjalan seperti apa, dalam rangkaian sirkuit paralel seperti apa, dan jika digabung seri dan paralel, arus itu berjalannya seperti apa. Nah, kayak gitu. Nah, jika kita sudah mengetahui arah arus itu semua, jadi kita bisa dapat memecahkan sebuah permasalahan dan mengetahui nilai-nilainya di dalamnya. Dan ada pun juga analisis yang berbeda, yaitu ada yang namanya analisis nodal. Nah, analisis nodal ini juga biasanya digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam sebuah sirkuit listrik, yang dimana kita bisa dapat mengidentifikasi simpul-simpul, mengetahui simpulnya. Karena dalam sebuah sirkuit listrik itu ada yang namanya bisa disebut yang biasa kita sebut itu namanya titik simpul. Titik simpul ini adalah sebuah bisa dibilang bahasa gampangnya adalah pertigaan dari arus listrik itu bergerak. Nah, jadi ada soalnya arus listrik berjalan, itu nanti arus listriknya bakal ada pertigaan, ada yang lurus maupun belok ke bawah seperti itu. Itulah jadi kita bisa mengetahui titik simpulnya ada di mana saja. Seperti itu. Permasalahan titik simpul pun akan terselesaikan dengan menggunakan analisis nodal itu. Setelah itu ada juga kita bisa memecahkan masalahnya, yaitu tentukan simpul referensi. Apa sih simpul referensinya? Simpul referensi itu adalah sebenarnya berguna untuk supaya kita bisa dapat mengetahui titik simpul yang sebenarnya itu di mana, kayak gitu.
Jadi jika kita sudah mengetahui simpul yang sebenarnya di mana, kita bisa menggunakan yang namanya titik simpul referensi untuk mengetahui titik simpul yang sebenarnya. Setelah itu juga kita bisa dapat menerapkan hukum Kirchhoff kedua. Apa sih hukum Kirchhoff kedua? Jadi hukum Kirchhoff kedua dalam penggunaan analisis tonal itu berguna untuk kita mengetahui jumlah arus yang masuk ke dalam simpul itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpulnya. Jadi antara arus yang masuk ke 10 keluar dari sirkuitnya itu juga harus dengan yang namanya 10 ya gitu, harus ada persamaan di dalamnya. Nah dari situ juga kita sudah bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Dan setelah itu kita juga bisa masuk namanya perhitungan dari perhitungan daya dalam sirkuit DC. Itu kita bisa menggunakan yang namanya analisis loop. Nah analisis loop ini kita bisa memecahkan memecahkan sebuah permasalahan dari sirkuit DC itu. Kita bisa mengidentifikasi loop-loopnya. Loop itu apa sih? Jadi loop-loopnya itu adalah rangkaian itu berjalan seperti apa, dari mana ke mana. Jika dalam sebuah rangkaian sirkuit itu terdapat 3 sampai 4 indikator. Nah, bagaimana sih caranya sirkuit itu berjalan sehingga indikator pertama menyala? Bagaimana sirkuit itu berjalan indikator kedua bisa menyala? Itulah kita bisa menggunakan analisis ini untuk mengetahui identifikasi loopnya seperti itu. Lanjut lagi, bisa juga memecahkan sebuah permasalahan, yaitu tentukan arah loopnya. Jadi arah loopnya ini berjalan seperti apa? Kita bisa menggunakan analisis ini. Salah satu untuk dalam pemecahan masalahnya. Dan dalam penerapan analisis ini dia menggunakan terapan hukum Kirchhoff yang pertama, yang dimana jumlah tegangan yang masuk itu pada setiap elemen itu harus dalam loop yang bernilai 0 seperti itu. Nah kita lanjut lagi, setelah kita membahas DC kita akan pindah ke analisis sirkuit AC atau bisa disebut juga namanya alternating current. Ini dimana kita juga harus mengetahui terlebih dulu AC itu apa. AC itu adalah pergerakan arus listrik yang berubah-ubah arahnya sesuai dengan waktunya. Jadi dalam arus bolak-balik ini dia kita mempunyai yang namanya gelombang. Ada bisa disebut juga yang namanya gelombang sinusoidal. Yang tadi AC itu searah, kalau sedangkan jika tadi DC itu searah, AC ini dia bolak-balik, yang biasanya itu seperti stop kontak atau instalasi rumah lah seperti itu. Nah yang mana pada sirkuit AC ini arus dan tegangannya berubah-ubah sepanjang waktu, jadi tidak tentu sepanjang waktunya. Kadang dalam 1 detik bisa mendapatkan 1 gelombang penuh atau bahkan hanya bisa 1,5 gelombangnya kayak gitu. Dalam menganalisa sirkuit AC itu kita bisa menggunakan yang namanya impedansi dan kompleksitas gitu. Nah yang dimana dalam penggunaan penerapannya ini kita bisa dapat kembali lagi, kalau tadi analisis model pada DC itu untuk memecahkan sebuah permasalahan untuk mengidentifikasi komponennya, kita di sini menggunakan menggunakan impedansi dan kompleksitas untuk memecahkan coba identifikasi komponen pada sirkuit AC itu. Jadi kita bisa mengetahui resistornya itu adakah, induktornya, kapasitornya dan lain-lainnya seperti itu. Nah dan ada pun juga sebenarnya kompleksitas itu sebenarnya berfungsi untuk konversi sebuah elemen. Seperti itu, dalam konversi sebuah elemen di dalam sebuah sirkuit itu. Jadi dia bisa dapat menggantikan yang namanya kayak seperti resistor dengan mengubahnya ke dalam sebuah impedansinya kayak gitu. Karena impedansi juga terdiri dari resistansi, reaksitansi dan induktif. Nah seperti itu. Nah kita akan lanjut lagi yang dimana dalam penerapan AC itu pada rangkaian dasarnya itu memiliki analisis dalam pada rangkaian dasarnya itu. Contohnya untuk apa? Contohnya pada AC ini dia memiliki hukum Ohm untuk AC itu sendiri, yang dimana berfungsi untuk apa? Untuk menyatakan bahwa tegangan pada resistor adalah hasil perkalian. Nah, jadi untuk mengetahui tegangan pada AC, seperti saya sudah jelaskan tadi, itu untuk mengetahui tegangannya dia hasil perkalian antara arus dan hambatan itu sendiri. Jadi tegangan sama dengan arus dikali dengan yang namanya hambatan, seperti itu. Dan ada pun hukum Kirchhoff untuk tegangannya, untuk mengetahui tegangannya, yang dimana bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk jumlah tegangan di sekitar suatu loop. Jadi setiap loopnya itu tegangannya berapa.
di satu sirkuit terus, dan itu harus bernilai 0 seperti itu. Dan lanjut lagi, ada pun juga hukum Kirchhoff untuk arusnya. Untuk arusnya ini bertujuan untuk mengetahui jumlah arus yang masuk ke dalam sebuah simpul, itu adalah jumlah arus juga yang keluar dari simpul tersebut. Jadi harus sama antara arus yang masuk dan arus yang keluar. Ya hampir kurang lebih sama seperti DC tadi kayak gitu. Tujuannya untuk itu. Setelah itu kita akan masuk ke materi kita nih pada pertemuan ini, yaitu masuk kepada frekuensi dan fasa dalam konteks sirkuit AC. Yang dimana kita juga harus mengetahui dulu nih, apa sih frekuensi dan fasanya dalam konteks sirkuit AC itu. Nah, jadi frekuensi pada sirkuit AC itu bertujuan untuk merujuk pada jumlah siklus gelombang sinusoidalnya yang terjadi selama waktu 1 detik. Jadi dalam satu detik itu bisa menghasilkan berapa gelombangnya. Nah, itulah tujuan yang namanya, itulah bisa disebut juga yang namanya frekuensi, seperti itu. Nah, sedangkan dia agak sedikit berbeda nih dengan fasa, yang mana fasa itu mengacu pada perbedaan waktu antara dua gelombang. Jadi dalam satu gelombang penuh dan satu gelombang penuh yang kedua, itu selang waktunya berapa lama. Nah, itu yang perbedaan antara fasa dan frekuensi. Yang tadi frekuensi itu membahas soal hasil dari gelombang sinusoidal selama 1 detik, entah itu setengah ataupun penuh. Sedangkan dalam fasa dia menghitung untuk selang waktu antara gelombang penuh yang pertama dan gelombang penuh yang kedua, seperti itu. Nah, dan fasa pun juga sering kali digunakan untuk menjelaskan hubungan waktu atau sudut antara tegangan dan arus dalam sebuah sirkuit tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ada pun juga hubungan antara frekuensi, periode, dan panjang, yang mana itu ada dalam sebuah sirkuit AC. Nah, jadi itu pasti ada nih dalam sirkuit AC-nya itu biasanya. Nah, dalam hubungan ke antara ketiganya itu, frekuensi itu sebenarnya merupakan jumlah gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Nah, kembali lagi, jumlah gelombang yang terjadi selama 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu menghasilkan gelombang berapa? Setengah gelombang kah, atau gelombang penuh kah, atau bahkan 2 gelombang penuh. Nah, kayak gitu. Itu bisa disebut dengan frekuensi. Sedangkan periode itu memiliki hal terbalik dari frekuensi. Nah, jadi periode itu memiliki merupakan waktu yang diperlukan untuk satu siklus gelombang. Jadi dalam satu siklus gelombang itu mempunyai berapa waktunya. Nah, dan ada pun rumusnya digunakan itu ada T sama dengan 1/F. Nah, dan diukur itu dalam waktu detik, ya, dia seperti itu. Setelah itu yang terakhir itu ada panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang ini sebenarnya dia itu seperti merupakan jarak fisik dari satu titik puncak gelombang ke satu titik puncak berikutnya. Jadi ada dua gelombang. Nah, di titik puncaknya dari titik puncak pertama ke titik puncak kedua, itulah yang namanya disebut juga dengan panjang gelombang, seperti itu. Panjang gelombang dari gelombang sinusoidalnya, seperti itu. Jadi hubungan antara ketiganya itu adalah di mana frekuensi dan periode itu mempunyai hubungan yang terbalik. Sedangkan panjang gelombang itu bergantung pada frekuensi dan bergantung kepada frekuensi dan kecepatan gelombang itu berjalan, seperti itu. Jadi mungkin itu saja nih yang dari pertemuan 3 dan 4 ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.